Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pun. Halo, jumpa lagi dengan saya Sulistia. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan sosok yang spesial, Kepala Badan Pusat Statistik Lampung. Di sini sudah ada bersama saya. Kita akan mengulas bersama dengan Bapak Faisal Anwar seputar kondisi Lampung khususnya dalam berbagai aspek, termasuk di dalamnya dampak pandemi terhadap para pelaku usaha, hingga berbicara terkait sensus penduduk terbaru di 2020. Nah, sebelum kita langsung bincang, kita sapa langsung nih Bapaknya. Halo, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, kita mudah-mudahan selalu sehat. Amin, aktivitas tetap lancar Pak ya? Insya Allah tetap BPS, tetap apapun kondisinya, kita harus bekerja dengan baik, mudah-mudahan kesehatan. Pak, terkait awal tadi yang saya bicarakan, kita akan mengulas pada hal terkait Lampung. Nah, mungkin sebelum bicara lebih jauh, boleh dijelaskan terkait Gubernur Lampung sebelumnya, Bapak Rina pernah mengatakan bahwa menargetkan Lampung untuk masuk lima besar nasional sebagai provinsi penghasil padi. Ini mengacu data BPS tentang luas panen dan produksi padi di Indonesia tahun 2020. Di mana belum pernah terjadi Pak, tahun-tahun sebelumnya Lampung mencatat kenaikan produksi padi dan luas panen tertinggi di antara provinsi pangan lain. Kira-kira dari Bapak sendiri tanggapannya seperti apa Pak? Baik, benar sekali apa yang telah Pak sampaikan dan Pak menanyakan, bahwa beliau menargetkan sesuatu yang sudah pasti berdasarkan potensi yang ada di daerah kita. Memang BPS telah merilis untuk angka nasional, dan pada angka nasional itu dirinci berdasarkan provinsi-provinsi. Nah, provinsi Lampung merupakan provinsi yang mengalami pertumbuhan produksi padi secara nasional itu nomor 2 setelah Jawa Timur misalnya. Dan bahkan yang mungkin tertinggi 20% tahun 2020 masuk, artinya di situ membicarakan potensi, karena sekarang baru bulan September, jadi berdasarkan potensi tanaman yang ada diperkirakan ada setingkat dan walaupun kita nanti lihat realisasinya bagaimana, karena pada saat sekarang apakah mungkin ada bencana, mudah-mudahan tidak ada lancar sehingga tercapailah informasi pendataan atau produksi padi setinggi itu. Memang berdasarkan data BPS yang kita himpun, untuk provinsi Lampung ini menurut saya luar biasa, karena memang core ekonomi intinya di provinsi Lampung adalah pertanian, industri dan perdagangan. Izinkan saya untuk coba membacakan ini. Produksi padi memang untuk 2019 kita masih nomor urut ke-6 secara nasional. Jadi artinya targetnya akan menjadi 5 ya, hal yang sesuatu yang positif. Untuk komoditi jagung kita nomor 3 secara nasional. Lalu untuk ubi kayu kita nomor 1. Artinya untuk komoditi yang strategis ini, padi, jagung, dan ubi kayu, kita pada urutan 1, 3, dan 6. Artinya ini menurut saya suatu prestasi atau suatu potensi yang luar biasa yang yang akan sesuai dengan program kerja dari Pak Gubernur. Saya pikir ini mudah-mudahan bisa tercapai, tapi lagi-lagi BPS hanya bisa memotret apa kondisinya, bahwa upaya itu ya pasti tim Pak Gubernur yang. Nah, jadi kalau bicara hal tersebut tadi Pak, untuk menunjukkan ini dari sisi apa untuk masuk ke luar besar, kalau dari kita menganalisanya? Ya, BPS tugasnya adalah untuk memotret suatu kondisi yang terjadi. Apa yang kita ukur dari hasil-hasil yang telah dicapai dan termasuk kondisi pada saat sekarang. Jadi tugas memotret bahwa potensi itu ada ya, karena kita tahu bahwa luas lahan sawah kita juga mencukupi, bahkan juga saya mengikuti kehadiran oleh Pak Gubernur, kehadiran Menteri Pertanian sampai beberapa kali ke sini. Artinya ini adalah suatu gambaran bahwa Lampung punya potensi, apalagi dengan upaya program kartu petani
ya. Nah, artinya itu punya punya sesuatu suatu potensi atau cara-cara untuk peningkatan produksi. Saya rasa lahan tidak kurang dan bahkan tidak hanya sekedar intensifikasi, tapi ekstensifikasi mungkin bisa dilakukan. Yang paling penting adalah Pak Gubernur bisa atau pemerintah daerah bagaimana bisa petani itu meningkatkan produksinya dengan adanya kemudahan-kemudahan, baik itu kemudahan tetap bagaimana memperoleh sarana untuk bahan-bahan pertaniannya dan semua bisa dibantu dengan kartu tani. Saya pikir ini suatu potensi-potensi yang mungkin bisa terwujud apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Sudah pasti, karena dengan terbentuknya saya lihat baik yang perbankan, baik yang pupuk, semua pihak berada stakeholder dan dinas-dinas terkait juga saling bersinergi untuk membuat. Mudah-mudahan bisa benar-benar masuk ke besar nantinya Pak. Mudah-mudahan, tapi sekali lagi BPS hanya coba kita lihat nanti bagaimana upaya kita. BPS hanya memotret saja upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masuk dengan instansi terkait. Ya, Oke, setelah kita bicara terkait pertanian dan target masuk ke besar di Bali, kita sekarang kondisinya pandemi di mana? Nah, ini kalau kita memotret kondisi pandemi sendiri berdasarkan data BPS pusat awal Oktober lalu merilis hasil survei terhadap 34.559 pelaku usaha yang terdampak pandemi. Hasilnya 824% pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan karena COVID-19 terdampak terhadap produktivitas perusahaan. Dampaknya luas. Kalau kita menganalisanya di Lampung sendiri bagaimana Pak? Baik, jadi kami juga nasional itu melakukan pendataan dari provinsi-provinsi, dari daerah-daerah. Sebenarnya pendataan yang dilakukan ini yang dilakukan dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha itu merupakan wujud dari komitmen BPS untuk memberikan informasi yang terkait dengan kondisi pada saat sekarang. Ini di luar kegiatan rutin yang dilakukan oleh BPS. Biasanya pendataan yang dilakukan BPS secara rutin adalah misalnya pertumbuhan ekonomi, ketenaga kerjaan, kemiskinan, itu yang secara rutin, inflasi secara rutin berdasarkan yang berdasarkan metodologi statistik. Jadi dengan menggunakan metodologi statistik, kita menggunakan sampel lalu kita memberikan informasi secara umum. Nah, kalau membicarakan tentang dampak dari COVID berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi atau produk domestik, memang seluruh pelaku usaha ya termasuk masyarakat semua terdampak dengan COVID. Walaupun tidak seluruhnya, tapi misalnya sektor informasi itu justru dampak COVID ini malah peningkatan. Tapi berkaitan dengan yang tadi Mbak sampaikan dan tanyakan tadi berkaitan dengan survei BPS COVID-19 dan usaha. Kita melakukan dari nationality yang kita lakukan, yang catatan saya, ini ada survei yang tidak menggunakan metodologi sampling, tetapi berdasarkan kesertaan atau kesukarelaan dari pihak-pihak pelaku usaha menjadi respondennya. Jadi sifatnya proporsif, itu diminta pelaku-pelaku usaha untuk menyampaikan kondisi perusahaannya dari dampak COVID ini. Untuk Lampung itu ada 954 responden perusahaan. Itu baik dari usaha besar maupun mikro serta pertanian, dari 954 yang menyebar di 15 kabupaten kota yang ada. Dari gambaran sebanyak 954, ada yang mengatakan bahwa di 65%-nya itu masih beroperasi normal. Jadi 65%-nya. Artinya berarti 35%-nya tidak normal. Tidak normal, ya sudah barang tentu pasti yang lebih tidak sebaik kondisi normal tentunya.
Dan yang terdampak sekali adalah dari catatan dari pengakuan dari pihak pelaku usaha adalah pertama dari jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mereka berdampak bahwa mereka beroperasinya hanya 52% saja, 52%, konstruksi 44%, dan jasa pendidikan 37%. Nah, sedangkan yang berdampak penurunan pendapatan bahwa mereka mengatakan tadi yang operasionalnya 65 masih berjalan normal, 35 tidak normal. Yang berdampak itu tadi dari sektor itu yang betul sekali untuk operasional. Tapi dari sisi pendapatan mengatakan bahwa dari 954 itu untuk Provinsi Lampung berdasarkan pengakuan dari pelaku usaha mengatakan 82,81%, 83% perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Yang paling terdampak adalah sektor yang benar-benar pendapatnya real estate. Terus pengadaan listrik dan gas real estate 53%, lalu pengadaan listriknya 61% dan jasa pendidikan 69%. Jadi itu secara yang paling terendah. Tapi secara rata-rata maka 83% mengalami penurunan pendapatan untuk pelaku-pelaku usaha di Provinsi Lampung berdasarkan pengakuan dari proses. Iya, di lapangan yang kita olah untuk tingkat provinsi. Bisa jadi gambaran nih untuk semuanya bahwa kondisi kita tetap stabil sih kalau dibilang 65% tadi Pak ya. Ya, 35% yang beroperasi, tapi yang pendapatannya 83%. Jadi untuk sisi pendapatannya sangat-sangat terdampak dari berbagai aspek dari Pak Faisal tadi. Jadi gambaran ini sejalan dengan ketika kita melakukan wawancara nih Pak. Di sini memang banyak pelaku usaha yang begitu terdampak, pendapatannya menurun drastis, nggak cuma dari yang perdagangan, bahkan kemarin kita baru wawancara rekap artis pun terdampak Pak. Oh iya. Iya. Oke. Sangat menarik ya obrolan kita ini, mudah-mudahan membuka cakrawala bersama terkait ragam kondisi yang ada di Lampung berdasarkan data dari BPS Lampung sendiri. Satu hal positif nih Pak, di luar kondisi dampak pandemi tadi, kita merilis data juga dari BPS bahwa perekonomian Lampung tetap menggeliat. Mengacu data BPS Lampung, ini saya beberkan datanya terlebih dahulu. Mengacu data BPS Lampung yang rilis awal Oktober lalu, neraca perdagangan Lampung dari Januari sampai Agustus surplus cukup besar, 975,7 juta dolar atau setara 14,1 triliun. Ini makna dari surplus neraca perdagangan itu seperti apa? Kegiatan perekonomian kan banyak komponennya. Bahwa perekonomian itu bergerak dari sektor ekspor, impor, juga dari konsumsi masyarakat, ya. Lalu juga ada komponen-komponen lain. Atau kalau dari sektor lapangan usaha kita bisa lihat sektor pertanian, sektor macam-macam, artinya itu yang membentuk atau kegiatan perekonomian yang terjadi di suatu wilayah. Ya, kita memang bersyukur dengan pandemi ini ekspor kita, kinerja ekspor perdagangan luar negeri kita masih bagus. Bahkan kita nggak surplus. Artinya kalau kita melihat gambaran perdagangan luar negeri, maka kinerja ekspor kita masih tetap tidak terpengaruh dengan pandemi. Tapi kalau kinerja perdagangan dalam negeri, nah itu yang berpengaruh. Ya, artinya secara umum akibat pandemi berdasarkan rilis yang kami lakukan pada triwulan 1 maupun triwulan 2, triwulan 1 kita pertumbuhan ekonominya masih positif, walaupun biasanya 5%, 1,74 atau 73%. Dan triwulan 2 kita malah mengalami penurunan minus 3,5. Jadi secara umum pertumbuhan ekonomi kita minus, terkontraksi. Tetapi kalau kinerja ekspor kita dalam kita masih surplus, artinya ini merupakan gambaran bahwa kita tidak terpengaruh karena ada beberapa komoditas ini. Komoditas ekspor kita adalah komoditas pertanian.
pertanian boleh dikatakan tidak atau sangat sedikit terdampak terhadap pandemi. Jadi bersyukur kita komoditi ekspor kita dan ekspor pertanian dan negara tujuan ekspor itu tidak dapat terpengaruh dengan pandemi, tetap kita bekerja sehingga ekspor kita tetap meningkat, impor kita juga tetap kita membutuhkan dan impor kita bukan belum bahan atau konsumsi tetapi bahan untuk bahan baku yang lainnya sehingga itu juga menggairahkan untuk produksi selanjutnya. Jadi itu menurut saya surplus perdagangan kita merupakan gambaran yang baik untuk Provinsi Lampung bahwa neraca perdagangan di sektor perdagangan kita masih lebih baik walaupun untuk sektor-sektor lainnya tetap terdampak. Ekspor dan pertanian dari bahan-bahan pertanian. Ya karena ekspor itu bukan barang ekspor, tapi yang dalam perdagangan antar wilayah. Ada perdagangan itu ada dua, perdagangan luar negeri yang namanya ekspor dan impor, perdagangan antar wilayah kita yang harus ke Jakarta, harus kemana, perdagangan. Ketika pandemi itu terganggu karena ada yang lockdown atau apa itu. Hal lain di pasien. Kalau kita bicara ternyata kita masih stabil perekonomian khususnya ekspor impor tadi Pak ya. Iya. Bahwa terungkap September lalu dilakukan mengalami deflasi 0,22% akibat penurunan indeks harga konsumsi atau IHK dari Agustus 105,55% menjadi 105,32 pada September. Apa ini Pak kira-kira makna dari terjadinya deflasi? Ini kan masyarakat masih awam dengan bahasa-bahasa perekonomian ini, boleh dijabarkan secara lebih jauh. Ya, baik. Jadi setiap bulan kita merilis atau dari proses bulanan mengumpulkan data untuk menyampaikan mengenai informasi data inflasi dan deflasi. Inflasi itu berarti kenaikan, deflasi itu penurunan. Ini angka itu yang dasarnya kita sebut indeks harga konsumen, artinya kita melihat perubahan harga dari harga-harga yang dinikmati oleh konsumen akhir, bukan pedagang atau apa. Jadi kita masyarakat yang membeli suatu barang atau jasa, kita lihat harganya setiap bulan. Jadi angka inflasi itu menunjukkan apakah harga barang dan jasa pada satu periode di daerah itu mengalami rata-rata kenaikan atau penurunan. Nah, kalau harganya bisa rata-rata komoditas yang turun maka terjadinya deflasi. Kalau naik berarti mulai inflasi. Kita menghitung inflasi untuk Provinsi Lampung ada dua kota, yaitu yang mewakili kota Bandar Lampung dan kota Metro. Jenis barang yang kita tanyakan untuk Bandar Lampung 380-an jenis barang kita tanyakan, baik itu barang maupun jasa. Jasa itu apa? Jasa pendidikan, lalu jasa dokter, jasa hiburan kita tanya, barang makanan. Jadi ada 380-an komoditas yang kita tanyakan setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap bulan, setiap bulan dengan periode. Sedangkan kota Metro sekitar 200 lebih rendah 200-an kita tanyakan. Nah, dari hasil pertanyaan itu kita dua kota itu kita gabung, lalu kita dapatkanlah dua kota mewakili tentang perubahan harga untuk Provinsi Lampung. Ketika kita mengatakan inflasi 1,1% adalah, maka diartikan bahwa rata-rata kenaikan harga yang terjadi di Provinsi Lampung baik barang dan jasa rata, baik itu makanan dan rata-rata, mungkin kan makanan naiknya sekian persen, ongkos pesawat tiket naik sekian persen, ongkos ini sekian persen, tapi di rata-rata kan berarti ada kenaikan 1% untuk barang dan jasa. Tapi ketika barang itu deflasi, maka dinyatakan bahwa itu naik penurunan. Nah sekarang mungkin kita jangan katakan, Pak, kalau begitu saya senang harga turun. Masyarakat gitu meskipun kan deflasi, tapi secara ekonomi itu tidak.
ketika suatu barang itu turun terus itu tidak baik dari sisi aktivitas ekonomi. Pelaku-pelaku usaha kurang tertarik. Bagaimana dia mau meningkatkan produksinya kalau harganya ternyata turun terus? Maka itu sebenarnya inflasi itu menggairahkan perekonomian sekaligus mengukur kemampuan masyarakat membeli. Ketika harganya naik tapi mampu membeli, artinya apa? Kesejahteraannya meningkat. Dari masyarakat, dari pelaku usaha, dia mau. Dari pelaku usaha ketika harga naik, dia lebih bergairah untuk memproduksinya. Jadi berputar antara pelaku usaha dengan yang mau beli, konsumen. Tetapi kalau naik terlalu tinggi, nggak bagus juga. Sehingga secara ekonomi tidak ada ukuran bahwa mana yang baik. Yang baik adalah tetap inflasi. Ada juga deflasi. Secara umum inflasi secara umum ada jadi deflasi atau inflasi. Ketika terlalu naik jadi yang mengatakan juga kalau masih ada 1 digit, 1%, 2% itu masih bagus. Tapi kalau turun terus, nah gambaran turunan ini sebenarnya masalah supply dan demand kalau inflasi. Ada naik tergantung. Ketika dicari orang sulit ada naik. Dan begitu juga kalau ketika ada banyak turun itu satu sisi. Tapi dari sisi masyarakat, ketika dia misalnya barang itu tidak dibeli, dua alternatif karena banyak barang atau kemampuan masyarakat untuk membelinya tidak ada. Nah, jadi berkaitan dengan pandemi ketika deflasi, barang berlimpah, yang membeli itu kurang. Kurangnya saya tidak bisa mengklaim, tapi bisa dipastikan salah satunya kemampuan daya beli masyarakat. Atau masyarakat sepertinya saya mungkin menahan diri untuk membeli makanan ini kayaknya lebih prepare untuk menyimpan uang nasional. Dan jadi hukum ekonomi itu berlaku, tapi paling tidak dari angka ini kita bisa lihat, oh terjadi deflasi, berarti bisa jadi ini kemampuan daya beli masyarakat kurang, barang ada, daya beli kurang karena memang tidak ada kemampuan atau mereka menahan diri untuk itu, tapi ada pengeluaran. Dua opsi, jadi kemungkinan terjadi. Memang angka inflasi dengan deflasi ini pada tahun ini karena memang kita pahami pandemi ini, sebelumnya inflasi itu hanya 1, 2, biasanya ketika habis kenaikan barang, misalnya habis dari hari raya naik tuh. Habis itu kan turun. Nah, karena ini polanya tiap bulan dilihat berkurang. Naik, ketika habis naik, habis itu turun. Gitu kan? Terus naik lagi sedikit. Nah, tapi kalau ini tentu karena mungkin daya beli mereka. Dan kita ini ada 4 kali kita mengalami deflasi. Nah, itu jadi deflasi itu ketika kita di bulan awal pandemi, maka pertama kita ada shock terapi yang biasanya masyarakat pertama mungkin takut ke pasar sehingga daya beli padahal barang tetap itu berturun, terus daya beli yang kurang sehingga kita angka inflasi kita memang akhirnya rendah dibandingkan dengan nasional. Kalau nasional berdasarkan ini kita hanya pada 3 bulan terakhir September. Tapi kalau kita deflasi nasional nasional mengalami deflasi pada Juli, Agustus, dan September. Sementara untuk Lampung kita dari Maret, April, Mei, lalu di September mengalami deflasi. Jadi sehingga secara kumulatif kita dari Januari sampai September kalau inflasi Lampung 1% itu ya sudah 1%, kita nasional 0,89% itu kurang lebih sampai sama, dan ini menunjukkan bahwa inflasi yang terjadi di 2020 jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi yang terjadi tahun lalu. Pak, ini bicara deflasi tadi yang berandil besar terjadi deflasi salah satunya komoditas. Nah, itu bisa dijelaskan Pak. Kalau orang terus karena banjir petai itu orang nggak mau beli lagi ya gimana Pak? Jadi gini, itu kan yang petai itu bukan kan gini, dari kan tiap bulan ya,
Januari, Februari. Dan kebetulan di September itu peta itu turun. Tapi di bulan Agustus itu peta mengalami kenaikan. Jadi habis naik terus turun. Nah, memang kan untuk inflasi itu berdasarkan komoditas-komoditas yang paling banyak dikonsumsi. Bukan berarti yang tadi 380 sekian komoditas itu seluruhnya, karena gini, barang yang dimakan masyarakat kan lebih dari ribuan gitu. Tapi yang kita ambil hanya 300 untuk pada lampu 380 komoditas. Itu yang paling dominan dikonsumsi. Jadi semakin banyak komoditas yang konsumsi masyarakat, apabila terjadi kenaikan harga, itu yang mempunyai bobot tinggi terhadap harga inflasi. Yang paling tidak bahasa begini, komoditas yang paling banyak dikonsumsi kalau itu naik, maka yang menjeritnya banyak. Itu lebih banyak. Ya gitu ya saya. Tapi kalau misalnya mobil mau naik, yang jeritnya sedikit. Karena pembelian jadi ya. Nah kebetulan pete termasuk konsumsi untuk masyarakat Bandar Lampung itu cukup dominan. Nah, jadi kebetulan ketika yang paling banyak pada bulan September terdapat. Itu juga Pak ya bisa dilihat kalau masyarakat Bandar Lampung banyak sih. Iya, betul ya. Jadi pertama pasti beras ya, beras. Jadi kalau kemarin, tapi kebetulan kita ikan juga begitu, cabai bawang itu. Tapi dari sekian cabai bawang itu ada turun semua atau ada beberapa yang naik. Tapi kebetulan yang dominan sekali yang komoditas yang penurunannya cukup drastis akibat kenaikan di bulan Agustus kemudian turun, maka yang kita tangkap partai yang deflasi mengalami inflasi di September lebih tertinggi daripada inflasi. Ya, pada penjelasan yang statistik ya Pak ya, nggak terasa 25 menit berlalu, segmen kita sekitar 40 menit, mudah-mudahan cukup untuk mengulas lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya terkait beralih ke pertumbuhan ekonomi nih Pak. Oh, iya. Saya coba bacakan datanya bahwa di akhir September lalu muncul pemberitaan Pak soal prediksi resesi di Indonesia. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani pun memprediksi pada kuartal 3 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,9% sampai 1,1%. Ini tanggapan kita gimana? BPS ya. Iya. Jadi pertama ini seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa BPS itu motret ya. Kalau Menteri Perekonomian ya karena beliau memang atau kementerian dan lembaga ini juga sih untuk melakukan prediksi, melakukan perkiraan ya dengan secara ilmuwan dan pengalaman serta yang didapatkan, mereka melakukan estimasi. Tapi BPS tidak melakukan estimasi atau perkiraan. Kita hanya melihat gambaran nanti setelah berlalu, lalu kita lakukan pendataan, ada konkretnya. Nah, kita untuk pertumbuhan ekonomi memang kita selalu kita rilis yang pertumbuhan ekonomi didasari oleh angka yang namanya produk domestik PDRB namanya. PDRB itu adalah produk satu daerah secara bruto itu berapa kenaikannya yang dihasilkan, itulah perubahan dari satu angka PDB dibandingkan angka PDB sebelumnya, itulah pertumbuhan ekonomi. Nah, kita merilis triwulan 1, triwulan 2, nanti triwulan 3 di awal November kita akan rilis. Kalau nasional tadi Bu Menteri menyatakan minta sekian, 2, nanti kita lihat untuk nasional. Sedangkan untuk gambaran provinsi Lampung juga nanti akan kita sampaikan nasional maupun daerah secara serentak akan merilis pada awal November itu. Dan kalau tidak belum awal, tapi kalau gambarannya katakanlah bahwa kita memang kondisi apalagi ya bilang perkiraan sesi atau apa ya, intinya mungkin kita jangan terlalu jangan juga sangat parah dengan resesi kan, takutnya nanti ada kepanikan gitu. Tapi paling tidak kita harus akui bahwa 2020 sampai saat ini tidak atau belum lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi
Untuk di triwulan 3 ini, di bulan September atau di dulu di September ini, kita rasakan bersama baik nasional maupun khususnya mungkin konteks saya Provinsi Lampung, kita sudah membaik dibandingkan dengan ketika pandemi terjadi, lalu di triwulan 2 terjadi, kayaknya triwulan 3 ini kita rasakan kita membaik, lebih membaik. Tetapi apakah lebih baik dengan tahun lalu? Belum. Jadi saya belum bisa mendapatkan angka-angka itu, tapi gambaran secara umum seperti itu. Tapi lagi-lagi karena kita tadi kinerja ekspor juga dari pertanian, kemudian mudah-mudahan sektor pertanian tetap bisa menopang perekonomian di Provinsi Lampung. Ya. Oke, terkait hal lain Pak di saat ini masih berkaitan dengan ekonomi juga sih Pak. Kita sempat mengalami kontraksi. Ya. 3,57% atau minus 3,57% dari periode sama pada tahun lalu. Kontraksi ini cukup besar ketimbang triwulan pertama yang masih sekitar 0,98%. Ini gimana Pak kalau di statistik kita tanggapannya? Jadi perekonomian itu yang saya sampaikan tadi berdasarkan angka produktivitas atau tribulanan. Jadi berdasarkan rilis kita yang terakhir di kondisi triwulan 2 yang kita rilis pada bulan Agustus yang lalu, kita mengalami kontraksi atau mengalami negatif minus 3,50%. Padahal kalau kita melihat di triwulan 2 tahun-tahun sebelumnya kita kisaran 5 sampai 5,03 sampai 5,61. Kita 5 di atas 5. Tapi kita minus 3,57. Dan kita minus ini bersyukurlah ya, masih lebih rendah minusnya dibandingkan angka nasional yang minus 5,32. Dan pada triwulan 1 kita sebenarnya masih positif karena pada triwulan 1 kan Januari sampai Maret ya. Yeah. Kalau nasional itu mungkin nasional itu mengalami waktu COVID itu kan sudah mungkin Februari, tapi kita waktu itu sampai bulan Januari sampai Maret belum terasa sekali. Jadi kita memang ada dampak-dampaknya dari daerah-daerah yang lain atau kinerja perdagangan antar daerah, kita juga ada pengaruh di sana. Kita sebenarnya masih mengalami pertumbuhan 1,74. Nah, padahal lagi-lagi kisaran kita biasanya pertumbuhannya 5%-an juga dari. Nah, tapi kita ini mengalami kontraksi di triwulan 2 minus 3,57, tapi triwulan 1 masih 1,74. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan nasional sampai dengan triwulan 2 itu kita masih lebih baik lah dibandingkan dengan angka nasional. Mudah-mudahan di triwulan 3 ini yang tadi saya sampaikan akan di bulan November kinerja ini akan lebih baik dibandingkan triwulan 2, tapi walaupun mungkin masih berat mengatakan bahwa kita lebih baik pada tahun sebelumnya. Nah, amin. Itu benar-benar. Kalau bicara terkait rilis kan baru nanti awal November, ya. Boleh nggak dikasih untuk bocoran terkait gambarannya secara umum? Ya, kita ini kita lagi sedang melakukan pengolahan kita karena kita didasari dari data-data yang sudah ada, kita bahasanya kita potret. Jadi memang BPS itu tidak pernah melakukan angka estimasi baik itu nasional, karena gini, pernah ada satu berita bahwa kepala BPS Indonesia pernah menyampaikan tentang pertumbuhan ekonomi pada periode yang akan datang. Sebenarnya beliau pada saat itu menyampaikan bukan angka BPS, tapi review dari informasi yang didapat atau gambaran menurut pandangan dunia atau pengamat mengatakan sekian. Jadi BPS wajib untuk mencari informasi dari luar sebagai komparasi pembandingan. Tapi dari BPS sendiri tidak
menyampaikan informasi-informasi dalam bentuk proyeksi, baik di perkiraan. Jadi kita misalnya sudah nanti kita lihat saja pada saat prediksi itu, tetapi gambaran secara umum seperti yang kita rasakan tanpa memperhatikan data kita rasakan lebih baik. Minimal saya lihat tempat hiburan sudah bersedia, dan bioskop kan sudah dibuka, tempat hiburan sudah banyak, yang ada masyarakat juga pengen pasal lebih banyak, artinya lebih baik dibandingkan hiburan sebelumnya. Tapi apakah memang sudah normal? Belum, karena hotel-hotel juga saya lihat ada peningkatan tentang tingkat penggunaan kamar hotel, tapi belum setinggi pada dapat ya punya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti November. Beralih kita ke masalah sensus penduduk, Pak. Kan kita kemarin baru sensus, karena kondisi pandemi sensusnya pun offline dulu sebelum offline kan ya. Ini kita lihat gimana Pak progres dari sensus? Ya, jadi pada kesempatan ini saya terima kasih tentunya bahwa saya ada kesempatan untuk menyampaikan terima kasih saya kepada masyarakat Provinsi Lampung dan juga kepada pemerintah daerah Nur yang telah membantu pelancaran pelaksanaan sensus penduduk. Jadi kalau sensus penduduk online pada tahun 2020 sensus penduduk ini ada sensus penduduk ketika kita belum bicarakan terjadinya cobaan pandemi ya. Ini suatu momentum yang berbeda dibandingkan dengan 60 atau 70 tahun pelaksanaan sensus penduduk yang pernah. Jadi sensus penduduk pertama dilaksanakan itu tahun 61. Setiap menurut Undang-Undang Statistik 1690 tentang statistik, sensus penduduk itu dilaksanakan pada akhiran 0 sampai 0 tahun 0, 60, 70, 80, 90, 0 semua, 20 gitu ya. Tapi karena ada satu dan lain hal pada pertama, sensus penduduk pertama dan kedua bukan 0, tapi tahun 61, 2001, 80, 90, 2000, 2010 gitu ya. Jadi sudah berarti sudah tahun 2000 sudah berapa bulan dari 61 ke 2020 sekarang. Nah, itu konvensional terus bahwa biasanya bahwa sensus penduduk itu ada petugas BPS, bahwa data rumah kita menerima. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi dan juga adanya partisipasi masyarakat yang diharapkan diberikan, maka metodologi itu coba jangan hanya dari petugas BPS, tapi peran serta masyarakat. Teknologi sudah ada, kita lakukan perubahan. Tapi memang di negara-negara yang lain sudah meneliti tentang tidak. Maka tahun 2020 ini dilakukan yang namanya sensus penduduk online, bahwa masyarakat secara sadar dengan sukarelaannya, dengan jujur yang kita harapkan untuk mengupdate dirinya melalui online. Ya, artinya itu kegiatan baru dari sekian puluh tahun yang. Nah, sehingga pada saat itu kita targetnya nggak muluk-muluk, nggak mungkin 100% atau akan coba nggak mungkin 50% saja. Nasional hanya sekian persen. Pak, untuk provinsi Lampung sudah 18 saja, 19%. 19% katanya. Dari penduduk masyarakat Lampung 19%-nya saja sudah bagus. Ternyata dengan bantuan masyarakat, dengan bantuan pemerintah daerah, banyak pihak yang membantu kita semua banyak pihak lain yang saya tidak bisa sebutkan satu baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk pemberitaan kita. Ya, betul, termasuk juga media-media. Dengan kesadaran masyarakat, ternyata kita bisa mencapai sekitar 22,45%. 20 ya, dari 19% jadi sekitar 22-23%. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kesadarannya dari perkembangan. Sebenarnya harapannya kalau bisa lebih dari 50%, tapi itu nggak mungkin. Yang pertama, nah dari 22% atau 23% itu sensus online, lalu kita melakukan berarti ada dari 100% berarti ada 70
sekian persen, 77%, 78% yang belum sensus penduduk online. Nah, kita melakukan pendataan secara konvensional. Dan tadinya rencana manusia, rencana PPS, rencananya akan dilakukan pendataan tadinya di bulan Juli. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya mundur di September. Dan caranya pun bahkan kita rubah. Kita tidak boleh langsung seperti yang biasanya datang ke rumah, tatap muka yang lama, lalu kita diskusi. Sehingga banyak sekali, sehingga kita batasi itu, dan kita juga sangat membatasi kita jarak, kita batasi juga sehingga hanya terbatas. Dan juga dengan bantuan dari, kita juga misalnya yang tadi caranya bagaimana, di 2020 nya momentum untuk mendapatkan satu data Indonesia. Nah, kita kerjasama dengan Kemendagri, Dirjen Dukcapil, di bawahnya sampai ke Dinas Dukcapil, kita mensinkronkan satu data kependudukan dan data BPS, sehingga nanti muncullah satu data kependudukan. Nah, itulah kita pada akhirnya yang rencana bulan Juli, di bulan September kita melakukan pendataan itu yang didasari dari data Dukcapil, lalu kita lakukan verifikasi mana yang belum ada, mana yang mungkin sudah pindah, mana yang pun kita verifikasi. Nah, ini dilaksanakan secara nasional di bulan September, dan bersyukur untuk Provinsi Lampung dengan bantuan semua pihak, dan juga saya sekali lagi saya dengan pemerintah daerah Dukcapil melaksanakan ini di bulan September. Untuk lapangan sudah selesai. Nah, pada saat sekarang kita melakukan pengolahan data, bahwa tidak mudah kita untuk, karena gini, sensus penduduk online termasuk yang konvensional dan biasa itu tidak serta merta apa jawaban dari masyarakat nanti kita rekam. Ini kita rekam. Karena berdasarkan ini kita perlu verifikasi. Jadi tidak BPS, jadi pada kesempatan ini juga tidak menutup kemungkinan petugas BPS atau pegawai BPS akan mendatangi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan konfirmasi. Karena kadang-kadang ada mungkin ketika sensus online oke saja dengan jaringan oke. Ternyata ada misalnya kepala rumah tangga, masa kepala rumah tangga ada satu rumah, ada dua kepala rumah tangga. Oh, ternyata salah, maksudnya ini anaknya tapi ketekan gitu. Kayak gitu. Jadi kita melakukan verifikasi. Jadi ada beberapa yang mungkin pendidikannya setelah jadi BPS itu tetap melakukan pendidikan ketika ada umur sekian tertentu yang pendidikannya sudah waktu online yang sudah tinggi, apa benar kita verifikasi. Terus untuk konvensional ada beberapa informasi, ada dana kita berkaitan dengan Dukcapil, ada nicknya, nomor nicknya yang tidak jelas, itu perlu verifikasi. Nah, pengolahan waktu itu memerlukan waktu. Jadi September pendataan, pengolahan terus dilakukan, sedang dilakukan, verifikasi pun tetap dilaksanakan, dilakukan. Dan nanti insya Allah di awal tahun 2021 kita sudah mendapatkan informasi itu bahwa data penduduk Indonesia, data penduduk Provinsi Lampung, laki-laki, perempuan, berkabupaten, kita bisa dapatkan dan itu akan dirilis atau disampaikan pada tahun berikutnya. 2 bulan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan ini dan kita bisa menyampaikan informasi kepada pemerintah dan kepada masyarakat. Jadi masyarakat menanti hasil akhir dari aturan itu sendiri, Pak ya. Coba tanya kau kan dalam BPS. Pak, kalau terakhir sebelum kita closing nih Pak, nggak terasa udah lebih dari 40 menit ya. Gambaran demografi di Lampung sendiri, itu ya tadi belum karena nanti kita masih pengolahan, kita akan lihat apakah memang jumlah laki-laki tetap masih lebih banyak, karena itu pasti Pak ya. Pasti jumlah laki-laki lebih banyak. Bukan, artinya tidak pasti. Tahun lalu atau berdasarkan sensus penduduk sebelumnya begitu, tapi apa sekarang jangan-jangan laki-laki sekarang lebih banyak sekarang merantau keluar Lampung, bisa saja
Tapi gambar-gambaran semua kita dapatkan ketika olahraga selesai, termasuk karena nanti kita dari olahraga kita bisa melihat tentang karakteristiknya dari berapa jenis kelamin, laki-laki berapa, perempuan berapa, institusinya di kabupaten mana, bahkan nanti kita akan sampai tingkat kecamatan, kita bisa lihat. Tapi untuk paling tidak di awalnya paling kabupaten kota, berapa penyebarannya. Jangan-jangan peningkatan katakanlah pada lampu tetap dengan lampu tengah misalnya tinggi ya, tapi jangan-jangan sekarang tetap tinggi ya, tapi peningkatan jangan-jangan dengan adanya jalan mau jadi, jangan-jangan di Suji atau di mana tetap lebih rendah dibandingkan dengan pada lampunya, tapi peningkatannya jangan-jangan lebih cepat dari relatifnya kecepatannya ya, dari 100 menjadi 200 berarti 2 kali lipat, tapi dari jumlahnya memang tetap lebih rendah. Itu bisa digambarkan ini bisa terlihat bahwa dari analisis struktur bahwa apakah ada peningkatan jumlah penduduk yang signifikan pada satu daerah tertentu sebagai akibat dari pembangunan untuk akses jalan misalnya kayak gitu. Lebih mudah akhirnya itu dari semua itu ada di sana itu nanti harap sabar. Ya, harap sabar. Dulu ini ya Pak ya. Oke, kita sudah di penghujung acara. Kita sudah membahas banyak hal terkait lampu dengan Kepala BPS Langsung Pak Faisal Anwar. Mudah-mudahan apa yang tadi digambarkan oleh Bapak bisa dicerna dengan baik oleh para pemirsa semua tribuners. Lain kesempatan nanti kita bisa mengulas hal lebih jauh Pak ya, karena sekarang gambaran data belum bisa dipublis secara keseluruhan. Dan ini terima kasih waktunya Pak sudah memberi kepada kami berbincang dengan durasi cukup lama. Tetap kita jaga kesehatan, beraktivitas di kondisi yang masih pandemi, dan jangan lupa bahagia kalau kata dulu bicara Satgas COVID Lampung, karena bahagia itu bisa meningkatkan imunitas dulu ya Pak ya, bukan penyakit. Terima kasih untuk Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.